Selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola. Di konten kedua dari channel YouTube Triple B hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa serta prediksi dari partai final Euro 2020, pertandingan besar Inggris lawan Italia. Sejak saya pertama kali menonton sepak bola, saya beberapa kali telah menyaksikan duel antara kedua tim ini. Mulai dari tahun 1990 Piala Dunia. Di perebutan peringkat ketiga, Inggris kalah dengan skor 1-2 jika saya tidak salah. Kan sudah lama. Kalau saya lupa dan saya salah, ya kalian koreksi saja. Di kolom komentar di bawah konten ini silakan koreksi saya terima asalkan secara sportif dan bijak. Again they met di Euro 2012. Inggris kalah melalui adu penalti dan saya masih ingat tuh gagalnya Ashley Young dan Ashley Cole dalam duel adu penalti itu. Dan kemudian mereka bertemu lagi di Piala Dunia tahun 2014. Italia lagi yang menang dengan skor 1-2 sama seperti di Italia 90 ya, pas Piala Dunia diselenggarakan di Italia tahun 1990. Dan saya masih ingat juga tuh salah satu goal scorernya adalah Sturridge ya bagi Inggris, dan bagi Italia Balotelli if I'm not mistaken. Dan masih beberapa pemain dari skuad Piala Dunia tahun 2014 itu berada di skuad Euro 2020 ini. Dari Inggris adalah Henderson, kemudian Sterling, dan juga Luke Shaw. Dari Italia cukup banyak. Bonucci, Chiellini, Verratti, Immobile, dan juga Insigne. Artinya secara pengalaman para pemain Italia lebih unggul daripada para pemain Inggris. Apalagi kan para pemain Inggris nih sebetulnya masih belum punya pengalaman bermain di sebuah major event, apalagi di final. Pertama kalinya Inggris bisa masuk final lagi setelah 55 tahun di sebuah major event. Pertama kali mereka masuk final pada tahun 1966 kan, Piala Dunia mereka menjadi juara. Pada saat itu juga bermain di kandang sendiri. Tapi setelah itu mentok di semifinal. Dan bagi saya yang paling menyakitkan tuh semifinal Euro 96 karena menurut saya itulah tim Inggris yang punya modal untuk menjadi juara karena pemain-pemainnya tuh berpengalaman dan memang itu adalah generasi emas dari tim nasional Inggris, tapi ternyata mereka gagal melalui adu penalti. Gareth Southgate menjadi salah satu pemain yang miss penalti tersebut. Artinya nih sebuah final yang sangat spesial bagi Gareth Southgate ya, dan juga penting. Dan jika dia bisa menjadi juara tentu itu adalah momen yang berharga bagi dirinya. Bagi Roberto Mancini juga sama, karena kan pada saat Italia menjadi tuan rumah tahun 90 tuh Italia gagal, ya kan dikalahkan Argentina juga melalui adu penalti di babak semifinal. Tapi yang penting kita fokus nih di duel ini. Dan menurut saya duel ini adalah pertarungan antara para orang tua lawan para anak muda. Ya karena kan usia rataan dari skuad Italia itu lebih tinggi atau lebih besar ya daripada usia rataan skuad Inggris. Usia rataan para pemain Italia adalah 27 tahun 8 bulan dan dari Inggris adalah 24 tahun 5 bulan. Jadi duel ini juga adalah pertandingan antara, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, antara para pemain berpengalaman dengan para pemain minim pengalaman. Dan pressure-nya sangat besar di pihak Inggris. Ya itu dia kan, baru pertama kali ini mereka bisa masuk final lagi setelah 55 tahun. Susah payah, 2018 hampir masuk, tapi kan kalah lawan Kroasia. Dan banyak pemain baru di skuad Inggris yang belum punya pengalaman bermain di level tertinggi seperti ini. Dari Italia kan banyak, tapi bukan serta-merta Italia bisa menang. Dukungan dari supporter itu juga saya pikir tidak akan mudah diatasi oleh para pemain Italia jika mereka tidak bisa bermain dengan tenang. Jika mereka bermain dengan tenang, itulah kuncinya bagi Italia untuk bisa meredam agresivitas dan kecepatan dari para pemain Inggris. Karena kalau kita perhatikan para pemain Inggris nih pada saat mendekati pertahanan tim lawan akan mengandalkan kecepatan mereka. Bukayo Saka, Raheem Sterling, Mason Mount, they have speed. Sedangkan dari Italia, skill mereka ini sangat baik. Mulai dari Insigne, Chiesa, kemudian Jorginho, Verratti, dan juga Barella. Ya kan, ini pemain-pemain yang bisa diandalkan teknik individunya. Jadi sebetulnya nih kedua tim punya materi pemain yang merata. Tidak ada pemain bintang dan tidak ada satu atau dua pemain yang diandalkan. Semua pemain ini punya kontribusinya atas suksesnya kedua tim ini bisa lolos ke final. Khususnya kedua penjaga gawang kan, Pickford dan juga Donnarumma tidak banyak kemasukan gol di Euro ini. Pickford cuma 1, Donnarumma cuma 3.
Dan Donnarumma juga kemasukan gol lawan Belgia dan Spanyol ya, karena memang Belgia dan Spanyol ya punya penyerang-penyerang yang memang produktif kan, seperti Lukaku kemudian Morata. Tapi Inggris ini kan Kane susah banget mencetak gol. Penalti saja lawan Denmark dia miss, bagus saja ada rebound kan, kemudian dia bisa mencetak gol kemenangan tersebut. Dan secara kontroversial juga sih Inggris lolos ke final. Tapi kan keputusan sudah dibuat, and now they are in the final. So this is a very special final for me also. Karena saya pernah jelaskan juga di salah satu konten channel YouTube Triple B bahwa saya adalah penggemar tim nasional Inggris. Walaupun saya tidak mengunggulkan mereka di Euro 2020 ini kan, saya mengunggulkan Belgia. Ternyata Belgia bisa disingkirkan oleh Italia, tapi bukan berarti saya memusuhi Italia, jangan salah. Karena menurut saya juga bahwa Italia adalah salah satu tim yang layak lolos ke final karena konsistensi mereka menerapkan pressing and attacking game. Dari Inggris kan belum konsisten. Ada match yang mereka ternyata sulit mencetak gol seperti lawan Denmark pada saat mereka menghadapi tembok pertahanan dari Denmark yang solid. Dan Italia pun kan juga punya pertahanan yang solid loh teman-teman. Walaupun mereka punya dua pemain yang tua di pertahanan, tapi mereka juga di cover oleh dua gelandang di tengah, apakah itu Barella atau juga Verratti. Southgate mengandalkan formasi andalannya yaitu 4-2-3-1, menempatkan dua gelandang bertahan dan juga menaruh 3 gelandang serang yang pergerakannya mobile untuk mendukung Harry Kane. Ya artinya 3 gelandang serang ini juga perlu memberikan pelayanan kepada Harry Kane. From Italy tetap 4-3-3. Dengan formasi ini terbukti kok Italia bisa mengatasi Belgia dan juga Spanyol. Karena kan sebelumnya mereka tidak lawan tim yang kuat. Austria ya adalah salah satu tim underdog kan di Euro 2020 ini. Walaupun Italia kesulitan untuk menang lawan Austria, but seperti yang tadi saya katakan, mereka punya materi pemain yang merata. Jadi jika ada pemain yang masuk dari bench, pemain tersebut juga bisa mengubah jalannya pertandingan. Sedangkan dari Inggris, kesulitan mereka adalah untuk bermain kreatif. Memang kecepatan mereka punya, tapi kreativitas minim. Nah itu yang menjadi salah satu kunci kelemahan dari tim nasional Inggris. Bahwa pada saat mereka tidak bermain kreatif, berarti mereka akan mengalami kesulitan untuk membongkar pertahanan dari tim lawan. Maka itu saat Inggris mengalami deadlock, Grealish lah adalah pemain yang dimainkan oleh Gareth Southgate sebagai pemain pengganti. Grealish disimpan dulu. Jadi cukup pragmatis juga ini Southgate taktiknya. Tapi kan who cares about boring game atau who cares about defensive football. Yang penting kan hasil akhir. Akan dinilai dari hasil akhirnya. Bukan karena tim tersebut bermain cantik terus kalah dibilang waduh tim itu sayang ya kalah. Tapi justru yang yang dinilai adalah performance dari tim yang meraih kemenangan karena mereka berhasil meraih kemenangan penting tersebut, apalagi di partai final. Portugal menjadi juara pada tahun 2016 dengan sepak bola pragmatis, dengan permainan defensif. Tapi mereka bisa kok menjadi juara. Mereka mengalahkan tuan rumah loh di partai final kan. It was not easy lawan Prancis. Tapi mereka berhasil lakukan dengan sepak bola defensif atau defend and counter. Dan sempat juga sih mereka bermain seperti itu sebelumnya di fase grup. Namun ternyata waktu bermain di knockout stage lawan Belgia mereka bermain terbuka ternyata kalah kan lawan Belgia. Jadi pertandingan ini nih akan sangat ketat menurut saya ini teman-teman karena kedua tim punya pertahanan yang solid, punya penjaga gawang yang bagus. Kalau saya memperkirakan starting lineup dari kedua tim dari Italia dulu ya, saya pikir paling juga cuma satu pergantian nih yang Italia mungkin lakukan. Mungkin juga Verratti tidak dimainkan dan Locatelli dimainkan di awal. Karena Locatelli adalah pemain yang skillful dan visi permainannya juga bagus. Jika Mancini tetap mempertahankan Verratti, berarti Mancini ingin mempertahankan lini tengah dari Italia. Karena Verratti adalah worker, Barella worker, Jorginho worker, dan mereka hanya sesekali keluar membantu serangan. Not always. Beda dengan Locatelli yang lebih sering akan membantu serangan. Chiesa tentu akan tetap mendapatkan tempatnya, ini menurut saya sih. Mungkin juga nanti Mancini menggantikannya. Namun Chiesa ini kan beberapa kali sudah bisa mencetak gol dalam sebuah situasi yang kritikal ya bagi Italia saat Italia sulit mencetak gol lawan Austria, kemudian juga lawan Spanyol. From England, saya tidak yakin bahwa akan ada pergantian yang dilakukan oleh Gareth Southgate dari match England sebelumnya, yaitu lawan Denmark, ke match ini di match final. Karena lawan Denmark mereka betul-betul menguasai jalannya pertandingan, mereka bisa menekan belakang para pemain Denmark. Artinya seperti biasa Mount, Saka dan juga Sterling yang akan menjadi 3 gelandang serang, double pivot seperti biasa, defense seperti biasa, dan Harry Kane tentunya diharapkan bisa mencetak gol. Dan Harry Kane kita tahu merupakan salah satu
top scorer di Euro 2020 ini kan, karena Ronaldo sudah mencetak 5 gol, Patrick Schick sudah mencetak 5 gol, Forsberg 4 gol, Harry Kane, Benzema juga 4 gol. Jadi jika saja Harry Kane bisa mencetak 2 gol, maka dia akan melewati koleksi gol dari Cristiano Ronaldo dan menjadi top scorer dari turnamen ini. Bagi Italia, kalau menurut saya nih, bahwa mental para pemainnya kuat. Karena mereka sudah diuji lawan Belgia, mereka sudah diuji melalui adu penalti lawan Spanyol dan mereka bisa lolos. Inggris, para pemainnya sempat gemeteran tuh kalau saya perhatikan lawan Denmark. Sudah masuk extra time, kalau sampai adu penalti, mungkin itu yang mereka khawatirkan. Meskipun tidak ada jaminan juga Inggris akan kalah dalam adu penalti. Tapi kan biasanya juga Inggris kalah dalam adu penalti. Jadi menurut saya partai final ini juga akan ketat. Di atas kertas, tentu Inggris yang lebih favorit dong, tuan rumah. Akan didukung penuh oleh supporter mereka. Mereka cuma kemasukan 1 gol, tapi ini adalah final teman-teman. Saya juga memberikan peluang kepada Italia. Bisa saja Italia mencuri kemenangan kan di Wembley. Apalagi kita tahu tren dari Euro, bahwa tim tuan rumah tuh sulit menjadi juara. Terakhir yang menjadi juara tim tuan rumah adalah Perancis pada tahun 84. Memang pada saat itu, skuad mereka diisikan oleh pemain-pemain dari generasi emas mereka. Michel Platini lah bintangnya. Tapi Inggris kan masih banyak pemain muda. So it will not be an easy game for England. Dan juga not an easy game for Italy. Karena Italy akan menghadapi pressure dari para pemain Inggris dengan kecepatan mereka. Saya memberikan persentase 50-50 dari final ini. Kemungkinan final ini akan lanjut ke 120 menit. Dan yang menentukan bagi kedua tim adalah jika mereka bisa mencegah sebuah kesalahan yang terjadi. Dan menurut saya, bagi tim nasional Italia, mereka tidak boleh ketinggalan dalam pertandingan ini. Sejauh ini mereka belum pernah ketinggalan. Justru pada saat mereka bisa mencetak gol lebih dulu, mereka bisa survive pertandingan itu. Memang tetap sih mereka bisa kemasukan gol kan, seperti lawan Spanyol dan dipaksa extra time. Lawan Belgia juga mereka kemasukan gol. Tapi mereka perlu menghindar dari gol cepat Inggris. Karena beban ini berada di para pemain Inggris. Mereka perlu mengulur waktu, minimal di babak pertama tidak kemasukan gol. Baru saya pikir Italia punya peluang. Bagi Inggris, kuncinya mereka harus mencetak gol cepat biar menenangkan para pemain-pemain muda di skuad mereka. Biar mereka bermain lebih nyaman lagi. Because the pressure is very huge. Mereka pertama kali bisa masuk ke final setelah 55 tahun. Pas banget nih sebagai tuan rumah. Tentu mereka akan fight habis-habisan. Tapi dengan motivasi dan determinasi tinggi juga ada beban yang besar. Jadi para pemain Inggris pun perlu mencetak gol lebih dulu dalam pertandingan ini. So this is a very crucial match for both teams. And also the first goal is very crucial. Gol pertama sangat krusial di pertandingan ini. Tim mana yang bisa mencetak gol lebih dulu, kemungkinan besar bisa meraih kemenangan. Dan menurut saya, permainan ini akan ditentukan dalam tempo 120 menit. This will be a very, very tight match. So, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya dalam konten terbaru ini. Silakan berikan counter analisa kalian dan pilihan kalian. Siapa sih yang akan juara? Italia atau Inggris? Kalau Italia juara ya hebat. Kalau Inggris juara juga hebat. No hate, only football. Salam sepak bola.